Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang panel project pembalik informasi yang berjudul Implementasi Musik Information Retrieval untuk klasifikasi genre musik menggunakan Artificial Neural Network. Ini kelompok kami terdiri dari 4 anggota, ada Syakira, Rara, Mutia, dan Alia. Saya sendiri Mutia akan melakukan presentasi yang pertama, yaitu di mana klasifikasi genre musik ini kita pilih karena merupakan bagian penting juga ya dalam mubalik informasi, terutama di MIR, karena di sini dia itu mendukung pengorganisasian, pencarian, dan rekomendasi musik. Seperti yang kita tahu, untuk mesin sendiri mendengarkan musik tuh bukan kayak manusia ya dengerin musik, tapi mengenalinya itu dari representasi fitur numerik yang diekstraksi dari sinyal audio. Nah, di tugas ini kami pakai dataset yang isinya itu ada audio musik yang berisi 10 genre, ada blues, classical, country, disco, hip hop, jazz, metal, pop, reggae, dan rock. Nah, untuk datasetnya juga tuh ada 2 jenis yang audionya itu yang di block folderin berdasarkan genrenya, dan juga ada udah CSV-nya gitu yang isinya itu dianalisis dari fitur-fiturnya tuh diekstraksi dari potongan audio yang berdurasi 3 detik dan isinya tuh ada 1990 sampel. Nah, di sini untuk isi dari datasetnya itu ada metadatanya yang mungkin kayak identitas dari audionya, ada fitur spektral dan temporal, fitur harmonik, dan mel frekuensi spectral coefficient. Nah, untuk alur pengerjaannya juga di sini kita melakukan data collection dulu dari dataset yang udah kita jelaskan tadi, terus dilakukan exploratory data analysis untuk memahami dataset ini, terus dilakukan preprocessing juga, menghilangkan atribut-atribut yang dirasa tidak berguna untuk klasifikasi dan juga untuk mungkin menangani missing value kalau ada. Kemudian ada data splitting, kita bagi datasetnya jadi data training dan data testing. Lalu di data training ini kita latih modelnya, kita juga menggunakan hyperparameter tuning juga. Nah, setelah modelnya terlatih, kita lakukan evaluasi dan jadi final modelnya. Dan setelah jadi final modelnya, kita juga melakukan inference testing ya dari database yang di YouTube, di luar dataset yang testing juga. Nanti bakal keluar prediction-nya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Pada tugas Music Information Retrieval kali ini, diketahui akan dilakukan ekstraksi fitur pada musik. Nah, tapi sebelumnya akan dilakukan IDE terlebih dahulu untuk mengetahui fitur-fitur apa aja yang akan diekstraksi pada musik. Nah, dari musik ini kita bisa memvisualisasikan fitur-fitur pada musik, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada waveform. Nah, waveform ini menunjukkan pola amplitudo yang bervariasi sepanjang durasi audio, sehingga dapat diketahui perubahan ritme dan kekuatan suara khas yang ada pada masing-masing genre. Nah, di sini ada sumbu X yang merepresentasikan waktu, dan besar jarak pada sumbu Y ini, yang panjang ini merepresentasikan kekuatan suaranya. Nah, jadi yang panjang-panjang ini berarti suaranya lebih kuat, dan semakin pendek dia berarti suaranya pelan atau diam. Nah, dari waveform ini dapat diketahui fitur. Yang pertama adalah tempo. Nah, tempo itu tuh dihitung dari jarak kedua puncaknya. Jadi kedua puncak yang dari tertinggi yang pertama ke tertinggi kedua dan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada RMS energi, yaitu energi rata-rata amplitudo. Jadi rata-rata simpangannya. Serta zero crossing rate, yaitu seberapa sering gelombang mengalami perubahan. Misalnya ketika dalam lagu itu kan ada perubahan beat atau instrumen. Nah, pasti kan ada fase diamnya terlebih dahulu nih sebelum berganti beat. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya mel spectrogram. Nah, ini digunakan untuk merepresentasikan timbre area suara suara. Nah, misalnya di not G. Nah, suara piano itu kan beda dengan suara biola dan juga beda dengan suara vokal manusia itu. Nah, dari mel spectrogram ini dapat diketahui fitur yang namanya MFCC, yaitu mel frekuensi. Nah, ini satuannya untuk menilai timbre. Nah, di sini kan ada dua contoh genre musik yang berbeda, yaitu blues dan metal. Nah, gimana sih cara bacanya? Nah, di sini bisa diketahui ada dua warna, yaitu ungu atau biru. Nah, ungu itu tuh merepresentasikan nada-nada yang berat. Misalnya suara teriak vokal laki-laki, suara drum bass, atau kayak gitar listrik yang didistorsi. Nah, itu. Sedangkan yang biru ini
merepresentasikan nada-nada yang ringan, yang sifatnya seperti pengiring, contohnya vokal yang halus atau suara simbol yang pelan atau suara melodik seperti piano. Nah, di sini kan bisa diketahui nih kalau di blues dia itu tuh frekuensinya cenderung lebih jarang dan polanya putus-putus. Jadi bisa dilihat kalau musiknya itu lebih ringan dan clean karena yang berat-berat itu hanya jarang-jarang. Sedangkan yang metal ini umumnya itu padat sekali. Jadi bisa dilihat kalau banyak sekali noise dan teksturnya. Jadi sangat rapat dan kasar. Jadi musiknya itu sangat penuh. Nah, ini ada yang mirip dengan Mel spektrogram, namanya chromogram. Nah, chromogram ini digunakan untuk merepresentasikan 12 kelas nada dalam musik. Nah, jadi warna suara ini dideteksi dari sini juga, tapi bedanya dia itu lebih peka dan lebih stabil karena dia pengukurannya tanpa memperhatikan oktav. Nah, ini tuh cara bacanya, jadi yang merah ini tuh nada-nada yang keras-keras. Nah, bisa dilihat kira-kira di sini tuh nada dominannya apa. Nah, misalnya di sini nada dominannya tuh ada dari uh, C lalu G. Nah, jadi di musik blues ini contohnya blues ini tuh nada-nada dominannya dari C dan G seperti itu. Nah, dari chromogram ini dapat diketahui fitur-fitur yang pertama adalah chroma, yaitu pitch class dari spektrum suaranya. Dan juga harmoni dan perkusif ini dideteksi dari sini juga. Nah, selanjutnya ada spectral centroid. Nah, spektral centroid ini merepresentasikan titik pusat massa spektrum frekuensi. Jadi menentukan kira-kira nada ini tuh frekuensinya besar alias lagunya keras atau frekuensinya kecil. Jadi lagunya santai atau pelan. Nah, jadi garis kuning ini tuh yang menentukan titik pusatnya. Kalau semakin atas pusatnya berarti musiknya adalah semakin keras seperti itu. Nah, lalu ada spectral roll-off. Nah, spectral roll-off ini tuh merepresentasikan titik pusat massa spektrumnya. Jadi menentukan nada dominannya itu seperti apa. Nah, dari bentuk spectral ini tuh juga diketahui bandwidth-nya, yaitu lebar sebaran energinya. Apakah musik itu memiliki energi yang kuat atau lemah. Nah, itu bisa dilihat dari besar amplitudonya di grafik ini. Nah, dari fitur-fitur ini kemudiannya diekstraksi lalu dibuat heatmap. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa kebanyakan fitur itu berkorelasi positif satu sama lain, sehingga tidak ada data yang redundant, sehingga dalam pemrosesan nanti ke depannya semua ini akan dipakai. Nah, tapi masalahnya adalah di sini tuh korelasinya positif semua, tapi korelasinya kebanyakan rendah, sehingga model bisa jadi kalau misalnya semua data ini dimasukkan ke dalam model yang sederhana ini sulit untuk menangkap pola. Nah, di sini juga ada salah satu fitur. Coba kita tes, kita tampilkan box plot untuk tempo. Nah, di sini dapat diamati juga bahwa masing-masing genre itu memiliki tempo yang mirip-mirip, tidak terlalu jauh berbeda dari satu sama lain. Selanjutnya ada PCA untuk mapping genre dan diketahui di sini bentuknya ya bahwa masing-masing genre itu persebarannya tidak terlalu jelas. Jarak antar klasternya itu tuh tidak ada pembedanya, terlalu banyak tumpang tindih antar klasternya, sehingga untuk klasifikasi model berbasis linear dan jarak tetangga itu akan kurang optimal. Nah, dan model berbasis tree ini kemungkinan akan mengalami overfitting. Nah, oleh karena itu, dengan pertimbangan hasil IDE di atas, model ini akan dibuat menggunakan ANN. Pertimbangannya kenapa ANN? Karena yang pertama, ANN itu modelnya lebih ringan daripada CNN dan sebagainya. Nah, dan dia juga cepat dilatih, serta datasetnya ini kan kecil, yaitu hanya 1000 per genre. Sehingga pada tugas kali ini kami memilih ANN sebagai metode untuk membuat model klasifikasi ya, yang akan digunakan untuk menilai kualitas dari data yang di-retrieve. Tahap selanjutnya adalah pembuatan model klasifikasi yang diawali dengan data preparation. Nah, di tahap ini, label genre yang awalnya berbentuk teks diubah menjadi label numerik agar bisa diproses oleh model. Nah, saat ini, dataset terdiri dari kolom file name, length, dan 57 fitur hasil ekstraksi audio, serta label. Nah, sebelum pembagian data, datasetnya itu diacak dulu menggunakan random seed agar bisa konsisten saat eksperimennya nanti diulang. Kemudian labelnya dipisahkan sebagai target prediksi. Kolom file name tidak digunakan sebagai fitur prediksi karena dia tidak memiliki informasi numerik, tapi dia disimpan secara terpisah untuk keperluan pelacakan sampel pada tahap evaluasi.
Nah, selain itu, kolom like juga dihapus dari fitur karena nilainya sama untuk seluruh data, yaitu durasi audio sepanjang 3 detik. Jadi dia tidak memberikan informasi tambahan bagi model. Nah, data kemudian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 70% untuk training, 20% untuk validation, dan 10% untuk testing, menggunakan stratified split sehingga proporsi tiap genrenya itu tetap seimbang. Nah, setelah itu seluruh fitur dinormalisasi menggunakan standar scalar sehingga fitur memiliki skala yang sama. Nah, setelah datanya siap, tahap selanjutnya adalah modeling. Kami menggunakan artificial neural network dengan hyperparameter tuning menggunakan hyperband. Nah, hyperband ini bekerja dengan melatih banyak konfigurasi model secara singkat, kemudian menghentikan model yang performanya rendah lebih awal, dan fokus ke training pada model yang lebih menjanjikan. Nah, di tahap ini kami mendefinisikan fungsi build model untuk membentuk berbagai variasi arsitektur model. Nah, di layer pertama merupakan dense layer dengan jumlah neuron yang di-tuning pada beberapa pilihan, yaitu 128, 192, dan 256 neuron, menggunakan aktivasi ReLU dan menggunakan auto-regularization untuk mengurangi overfitting. Nah, setelah itu ditambahkan dropout layer dengan nilai antara 0,2 hingga 0,5 yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan generalisasi. Nah, model juga memiliki 1 hingga 2 hidden layer tambahan, di mana jumlah neuronnya, dropout, dan regularisasi itu juga ditentukan melalui proses tuning. Nah, output layer menggunakan 10 neuron dengan aktivasi softmax sesuai dengan jumlah kelas genre musiknya yang akan diprediksi nanti. Nah, selain arsitektur, kami juga men-tuning learning rate, yaitu 0,001 dan 0,0005, dan kemudian modelnya itu dikompilasi dengan menggunakan sparse categorical cross entropy karena label genrenya berbentuk indeks numerik, dan kemudian dievaluasi menggunakan metrik akurasi. Nah, setelah itu kami juga menambahkan early stopping yang memantau validation loss sehingga trainingnya nanti dihentikan ketika performanya tidak lagi meningkat untuk mencegah overfitting. Nah, kemudian hasil tuningnya itu memberikan model terbaik dengan hidden layer pertama memiliki 256 neuron dengan dropout 0,2. Kemudian hidden layer kedua memiliki 128 neuron dengan dropout-nya 0,4. Dan yang output layernya memiliki 10 neuron. Nah, dan learning rate terbaiknya yang diperoleh adalah 0,001. Nah, selanjutnya kami melatih model final dengan maksimum epochnya 200, tapi trainingnya itu berhenti di epoch ke 53 karena early stopping-nya mendeteksi bahwa validation loss sudah tidak mengalami penurunan. Nah, di epoch ini modelnya mencapai training accuracy sekitar 95% dan validation accuracy-nya sekitar 89%. Nah, selanjutnya ada grafik training and validation matrix. Jadi terlihat bahwa akurasi training dan validation itu sama-sama meningkat seiring bertambahnya epoch. Nah, yang menunjukkan bahwa model itu berhasil mempelajari pola dari data. Nah, sementara itu nilai loss-nya menurun secara konsisten pada data training maupun validation, yang menandakan bahwa kesalahan prediksi modelnya semakin kecil. Nah, selain itu, jarak antara kurva training dan validation-nya itu tidak terlalu jauh, yang menunjukkan model tidak mengalami overfitting. Nah, jadi bisa dikatakan modelnya belajar secara efektif dan memiliki kemampuan generalisasi yang cukup baik. Berikutnya saya akan menjelaskan tahap evaluasi. Yang pertama, model dievaluasi menggunakan data tes yang sepenuhnya terpisah dari proses training dan validasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa akurasi final sebesar 91,66% data tes berhasil diklasifikasikan ke genre yang benar dan nilai loss sebesar 0,3467 yang artinya model memiliki tingkat kesalahan yang cukup rendah dan sudah percaya diri dengan jawabannya. Selanjutnya, Kondo melakukan prediksi terhadap seluruh data tes dan menghasilkan classification report yang berisi beberapa insight. Di antaranya, yang pertama, nilai precision terendah dimiliki oleh genre disco sebesar 0,86, artinya model sering salah klaim audio sebagai genre disco. Risiko false positif cukup tinggi dan ada indikasi overlap fitur dengan genre lain. Sedangkan precision tertinggi dimiliki genre metal sebesar 0,97, yang artinya model jarang salah menebak genre lain sebagai metal. Kemudian nilai recall terendah dimiliki oleh disco sebesar 0,87, yang artinya sejumlah besar atau sebesar 13%
lagu disco tidak terdeteksi sebagai genre disco dan terdapat indikasi risiko false negatif yang tinggi. Sedangkan nilai recall tertinggi dimiliki oleh genre klasikal sebesar 0,98%, yang artinya hampir semua genre klasikal bisa dikenali. Kemudian nilai F1 score terendah dimiliki oleh genre disco sebesar 0,86, yang artinya model paling sering keliru saat mengenali dan bingung membedakan genre disco dibanding genre lain. Sedangkan nilai tertinggi dimiliki oleh genre metal sebesar 0,96, yang artinya model sudah sangat memahami seperti apa musik klasikal dan metal. Kemudian nilai macro average dan weighted average yang konsisten di angka 0,92 menandakan bahwa model tidak bias terhadap genre tertentu. Berikutnya, kami memvisualisasikan confusion matrix dan mendapat insight berupa genre klasikal memiliki performa terbaik dengan akurasi tertinggi karena model berhasil menebak dengan benar sebanyak 100 kali dan menebak dengan salah sebanyak 2 kali. Kemudian terjadi misklasifikasi yang cukup tinggi antara genre jazz, di mana model menebak genre jazz dengan benar sebanyak 89 kali, namun ia salah menebak jazz sebagai genre klasikal sebanyak 6 kali dan sebagai genre disco sebesar 4 kali. Hal ini sebenarnya tergolong wajar karena ketiga genre tersebut terkadang memiliki instrumen yang mirip. Bagian berikutnya, Konda membangun tabel inferensi dan mendapatkan insight berupa kesalahan klasifikasi didominasi oleh genre yang memiliki karakteristik audio mirip, khususnya jazz dan pop, yang keliru diprediksi sebagai klasikal, bahkan dengan confidence yang sangat tinggi. Hal ini menandakan model terlalu yakin pada pola tertentu yang tumpang tindih. Sebaliknya, genre dengan ciri audio yang kuat dan konsisten seperti metal dan country, serta reggae diklasifikasikan dengan sangat akurat dan juga disertai oleh nilai confidence yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa model sudah matang untuk genre berkarakter kuat, tetapi masih bias pada genre dengan struktur musikal halus dan overlap. Berikutnya, kami membangun inference testing untuk prediksi audio dari ekstraksi musik di YouTube. Kami membagi audio berdurasi 30 detik menjadi 10 segmen yang masing-masing 3 detik untuk diprediksi model dan mentransformasikan sinyal audio mentah menjadi vektor numerik berdimensi tetap dengan fungsi ekstraksi berikut. Pada inference testing ini, kami menguji kepada 4 kasus genre. Yang pertama, kami menguji kasus reggae dari lagu Thriller Birds dari Bob Marley, dan model berhasil mendeteksi genre reggae dengan tingkat keyakinan yang cukup tinggi, yaitu 81,38%. Kedua, kami menguji kasus genre disco pada lagu Staying Alive oleh Bee Gees, dan model berhasil mendeteksi genre disco, namun dengan keyakinan yang lebih rendah, yaitu 56,53%. Yang ketiga, kami menguji kasus genre rock pada lagu Entertainment by Metallica, dan model dengan tepat menebak genre rock dengan keyakinan 38,37%. Terakhir, hasil yang paling memuaskan terkait pada genre klasikal melalui lagu The Blue Danube by Johann Strauss II, dan model memberikan tingkat keyakinan sangat tinggi, yaitu 99,39%. Hasil inference ini secara umum selaras dengan pola pada confusion matrix, di mana genre klasikal dan reggae menunjukkan tingkat keyakinan yang lebih tinggi, namun pada genre disco dan rock, meskipun prediksi dapat benar, tingkat keyakinan model cenderung lebih rendah dan mengindikasikan adanya ketidakpastian model akibat tumpang tindih karakteristik audio antar genre. Berikutnya, kesimpulannya, melalui hasil percobaan diketahui bahwa skema ekstraksi fitur yang digunakan mampu merepresentasikan karakteristik utama musik secara efektif. Hal ini terlihat dari keberhasilan model dalam mengenali genre dengan ciri musikal yang kuat, seperti klasikal dengan tingkat keyakinan tertinggi 99,39% dan reggae 81,38%. Namun genre seperti disco dan rock menunjukkan tingkat keyakinan yang lebih rendah, yaitu sebesar 56,53% dan 38,37% akibat adanya tumpang tindih karakteristik fitur audio. Dari sisi performa model, hasil prediksi menunjukkan bahwa model ANN yang dikembangkan memiliki kemampuan generalisasi yang baik, namun masih memiliki keterbatasan dalam membedakan genre-genre dengan kemiripan karakteristik audio yang tinggi. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.